saya, Mbak. Oh, Ya ketahuan deh. Mana kok? Ya udah deh, gantian dulu ya. Ntar dulu dilanjutin ya. Iya. Di sela-sela kesibukan menghadiri kegiatan ceramah, ternyata Ustadz Kembar Iriadi dan Adiadi ini sudah 17 tahun mengisi sebuah acara radio bernuansa agama di Sumedang. Nah, mumpung lagi siaran, aku mau tanya-tanya lagi. Kan kalau anak muda itu suka sama yang namanya musik. Menurut syariat Islam sendiri, sebenarnya ada nggak sih larangan-larangan kita untuk mendengarkan satu jenis musik gitu? Dalam fikih Islam itu diterangkan kita mendengarkan gemercik air itu hampir sama mendengarkan gemercik air, suara jatuhnya batu. Tetapi apakah ada yang dilarang? Yang dilarang itu yaitu seperti di dalam fikih ada istima al-ghina, yaitu kita langsung ikut mendengarkan dan interaktif di forum di tempat, tetapi di sana muncul maksiat-maksiat. Ikut juga seperti ada minuman, ada mabuk-mabukan, maka musik itu menjadi haram. Jawabannya Ada tambahan sedikit, ada dua pendapat. Yang pertama ada yang membolehkan dan juga ada yang mengharamkan. Kalau yang mengharamkan dalam surat Al-Luqman ayat 6 yaitu lawal hadis. Di sini ada kata lawal hadis ini yaitu ucapan yang sia-sia. Jadi kita harus melihat dulu nyanyinya kira-kira seperti apa. Yang diharuskan itu bagusnya kalau kita sebagai umat Islam nyanyi yang berisi mengajak atau seperti berdakwah sebagai syiar. terus kalau kita terlalu menyukai lagu, terus habis itu kita apa ya, sampai kita mengidolakan penyanyi itu, sesuatu yang dosa apa enggak sih gitu? Kalau dalam menurut Islam, idola yang terbaik yaitu Rasulullah. Kita boleh mengidolakan sesuatu, tapi jangan sampai kita melebihi dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita kan, oh saya mengidolakan seorang anu sampai foto-foto dipajang, sampai ada artisnya, sampai menjerit-jerit histeris, gitu kan? Tapi jarang kalau ketika ada melakukan sholawat sampai histeris, menyanyi, itu bedanya. Maka yang jadi ibadah itu yaitu di mana liriknya menyangkut dalam ibadah dan memuji kepada Rasulullah SAW, itu bisa jadi ibadah. Ustadz yang sering dipanggil AA Kembar dan Dede Kembar ini juga memiliki usaha sebagai pengepul ubi Cilembu yang dijual ke berbagai daerah di Indonesia. Bukan tanpa alasan mereka menggeluti bidang usaha ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan umatnya untuk berdagang dan berdakwah. Kalau misalnya berdakwah atau kiroah atau yang berhubungan dengan syariat-syariat Islam mengajarkan untuk masyarakat itu, kalau bisa dibayar itu hukumnya kayak gimana, Pak? Ustadz atau kiai kalau berdakwah tidak boleh mengharapkan si pengundang diberi bayaran. Itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan guru saya pernah mengatakan kepada kami, Dek, kalau berdakwah, kalau ada undangan dari si pengundang, kalian itu harus dompetnya tebal. Jadi harus ada bekal dulu sebelum berangkat. Kenapa? Tapi jangan mengharapkan dari si pengundang. Kalau nggak diberi makan kan kita sudah makan. Nggak diberi uang juga saya udah punya. Nggak usah, jadi harus ikhlas karena Allah. Tapi kita masih diwajibkan nggak sih untuk berdagang lain selain menjadi ustadz? Kita masih diwajibkan nggak? Itu juga ada dalam satu hadis bahwa ini adalah suatu anjuran dari Rasulullah SAW. Rasul telah berkata, yaitu yang utama di atas dunia ini yaitu ada 3 perkara. Yang pertama yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Yang kedua yaitu kasbu, artinya usaha, ilmu, usaha, dan al-juhad, yang ketiga artinya kita jihad. Jadi yang 3 ini adalah termasuk utama yang harus dilakukan oleh umat Islam, waktu khususnya itu. Nggak semanis ini manis banget, kayak ada gulanya nggak sih? Enggak, itu alami. Karena ada mengandung glukosa itu. Pokoknya ubi Cilembu
itu sama yang lain beda. Jadi itu rasanya Sunnah Rasul kalau makan Rasul dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri. tangan yang baik. Ya. Dan jangan lupa membaca doa sebelum makan ya. Iya. Lupa ya. Menjadi penceramah harus mampu berceramah berlama-lama, dan karena itu harus memiliki fisik yang mumpuni, termasuk juga olah pernafasan. Nah, untuk mendapatkan semua itu, Ustadz Kembar sering berlatih tenaga dalam. Kali ini aku pun diajak serta. Sang pelatih memasukkan tenaga dalamnya ke tubuhku. Ayo bareng aja, modal bareng. Yo, modal bareng sama semuanya ya. Yang Dan ini aja. tiba-tiba, beberapa orang yang mencoba menyerangku jatuh terlempar. Enggak, tadi kan dimasukin di tenaga dalam. Jadi itu biar kita misalnya cewek itu biar aman gitu dari segala macamnya. Terus tadi aku dicobain deketin ke aku, terus semuanya pada mental. Dan aku kaget banget, aku pikir ada apa-apa gitu, tapi ternyata masih aman. Latihan tenaga dalam ini rutin Ustadz Kembar lakukan seminggu sekali. Berlatih fisik dan jasmani agar tetap sehat memang penting, dan salah satunya menguasai ilmu tenaga dalam seperti ini. Belajar fisik biar tambah sehat aja. Napas biar lancar, jadi nggak cepet sakit. Kan al-mu'minul qawiyyu khairun, bahwa orang yang mukmin yang kuat itu lebih bagus dibandingkan orang mukmin yang lemah. Artinya kita harus sehat, bukan sehat jasmani saja tapi rohani pun harus sehat.